Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Farastartia dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pengertian apa itu filsafat eksistensialisme. Tentu saja dengan berbagai referensi dari para tokoh filsuf-filsuf di berbagai penjuru dunia sana. Kali ini saya akan membahas filsafat eksistensialisme secara umum ya. Filsafat eksistensialisme itu sendiri adalah salah satu paham filsafat yang berkembang di Eropa sana pada abad ke-19 hingga abad 20. Yang fokusnya itu adalah manusia, tapi bukan manusia yang ideal, manusia-manusia yang berpikir, yang mendalam reflektif. Eksistensialisme ini lebih melihat manusia sebagai individu dengan kekhasannya masing-masing, bagaimana cara manusia itu hidup, melakukan aktivitasnya sesuai dengan prinsip dan persepsi dan keyakinan mereka masing-masing. Jadi fokusnya eksistensialisme itu ada pada eksistensi atau keberadaan manusia itu sendiri. Saya ilustrasikan bedanya eksistensi dan esensi ya, karena kedua hal ini cukup berhubungan erat satu sama lain. Jadi yang dikatakan esensi itu adalah hakikatnya atau yang nyatanya. Namun jika eksistensi adalah bagaimana fakta yang telah terjadi saat ini, begitu. Jadi esensi ini simpelnya begini, kayak esensi itu adalah nyatanya, misalnya, tapi jika eksistensi adalah keberadaan atau fakta yang telah terjadi pada saat ini. Saya ambil ilustrasi salah satunya begini ya. Ada salah satu mahasiswa akhir yang datang kepada dosen. Dia berkata, "Pak, mohon izin karena saya akhir-akhir ini sering nggak masuk kelas kuliah. Saya ini aslinya loh rajin banget loh Pak. Tapi karena ada keperluan-keperluan lain, akhirnya saya kesulitan untuk mendatangi kelas Bapak." Yang dia nyatakan aslinya saya rajin banget itu adalah contoh dari esensi yang katanya. Nah, tapi jika eksistensi adalah kenyataannya bahwa dia itu memang si mahasiswa akhir ini tidak masuk atau sering bolos di kelas-kelas kuliah. Jadi intinya begitu. Selanjutnya bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme menurut Søren Kierkegaard. Filsafat eksistensialisme Kierkegaard merupakan runtutan perjalanan hidup yang dialami oleh dirinya. Baginya, individu selalu dihadapkan dengan berbagai masalah keseharian, sehingga perlu ada upaya untuk menyelesaikannya. Dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tergambar sebuah pilihan-pilihan yang akan diambil. Bagi Kierkegaard, kebenaran bukan berasal dari luar, akan tetapi itu berasal dari dalam dirinya. Ketika menemukan kebenaran yang berasal dari dirinya, maka sang individu telah menjadi individu yang otentik. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa yang terpenting adalah bukan kebenaran itu sendiri, akan tetapi proses untuk mencari suatu kebenaran. Menurut Kierkegaard, melalui kebenaran subjektiflah kebenaran dapat ditemukan. Sementara kebenaran objektif justru akan menjauhkan individu dari kebenaran itu sendiri. Untuk itu, dalam menjadi individu yang otentik dengan mengacu pada konsep filsafat eksistensialisme Kierkegaard, dapat disimpulkan bahwa 1. Individu dalam menjalani kehidupan kesehariannya selalu mengalami eksistensi hidup, di mana eksistensi ini menurut Kierkegaard terbagi dalam 3 tahap. Diawali dari tahap yang paling rendah, yaitu estetis, tahap yang lebih menekankan pada emosi, hedonis, syahwat, nafsu, dan lain-lain. Tahap berikutnya adalah etis, yang lebih melihat moral sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Kemudian, tahap yang paling tinggi adalah religius, tahap di mana seseorang lebih mengarahkan diri untuk mengikuti hasrat keimanan. 2. Bagi Kierkegaard, individu yang telah mencapai tahap religius akan menggunakan prioritas iman sebagai dasar untuk melakukan sesuatu atau kebenaran. Dengan keimanan secara tidak langsung, individu telah menggunakan metode subjektif dalam melihat kebenaran.
Dikarenakan metode ini tidak melihat kebenaran dari sisi luar, akan tetapi kebenaran berada di dalam batinnya. Ini adalah suatu upaya untuk mencari kebenaran dengan iman. Kebenaran yang dekat dengan Tuhan yaitu kebenaran yang sesungguhnya. 3. Individu yang telah mencapai tahap religius dengan menggunakan metode pencarian kebenaran subjektivitas sehingga mencapai keimanan menandakan seorang individu yang otentik. Individu otentik adalah individu yang selalu melakukan sesuatu dengan tidak melihat sisi luar dirinya, akan tetapi dengan upaya mendalam akan keimanan diri sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supulman akan menjelaskan tentang eksistensialisme dari Friedrich Nietzsche atau yang bisa dikenal dengan Nietzsche. Nietzsche ini adalah seorang filosof Jerman yang berkontribusi pada perkembangan eksistensialisme dengan pemikirannya yang mencangkup konsep-konsep seperti kehendak kuasa dan Superman. Nietzsche menekankan bahwa individu harus menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri, melepaskan diri dari norma sosial dan nilai-nilai tradisional untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Ia juga mengkritik agama dan moralitas konvensional sebagai bentuk yang merugikan kreativitas individu. Nietzsche mendorong manusia untuk mengambil kendali atas hidup mereka, menggali kekuatan internal dan mencari makna dalam dunia yang nihilis atau tanpa nilai yang inheren. Nietzsche adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah eksistensialisme dan pemikirannya berdampak besar pada filosofi modern. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre. Pemikiran eksistensialisme Jean-Paul Sartre ini dipengaruhi oleh 3 pemikiran pokok, yaitu Marxisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Dan di eksistensialisme Jean-Paul Sartre ini ada beberapa prinsip utama. Yang pertama yakni eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak ditentukan oleh esensinya, melainkan oleh eksistensinya. Esensi adalah apa yang menjadi hakikat atau sifat dasar dari sesuatu, sedangkan eksistensi adalah keberadaan atau kehadiran sesuatu. Dengan kata lain, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan atau takdir tertentu. Manusia adalah makhluk yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Manusia adalah apa yang ia lakukan, bukan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Yang kedua yakni kebebasan manusia. Kebebasan adalah salah satu tema penting dalam eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Manusia adalah makhluk yang bebas, baik secara fisik maupun mental. Manusia bebas untuk memilih tindakannya, bebas untuk berpikir, dan bebas untuk menentukan makna hidup mereka. Namun, kebebasan manusia juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Manusia tidak bisa berbuat apa saja yang ia mau tanpa memperhitungkan konsekuensinya terhadap orang lain. Yang ketiga yakni tanggung jawab manusia. Kebebasan manusia juga bertanggung jawab, berarti tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas tindakannya, baik yang baik maupun yang buruk. Manusia tidak bisa menyalahkan keadaan atau orang lain atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Yang keempat yakni hubungan manusia dengan orang lain. Jean-Paul Sartre juga membahas tentang hubungan manusia dengan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia selalu berhubungan dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia adalah makhluk yang sadar akan diri sendiri dan sadar akan orang lain. Manusia selalu berusaha untuk memahami dan diterima oleh orang lain. Dan pengaruh eksistensialisme Sartre ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Filsafatnya telah menginspirasi para seniman, penulis, dan pemikir untuk mengeksplorasi kebebasan dan tanggung jawab manusia. Dan juga eksistensialisme Jean-Paul Sartre telah menjadi salah satu aliran filsafat yang paling populer di abad ke-20. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang eksistensialisme Muhammad Iqbal.
Eksistensialisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menekankan individualitas manusia untuk mendorong manusia berbuat dan terus memperbaharui dirinya. Motif pokok dari eksistensialisme sendiri yakni manusia tidak hanya sekedar berada, akan tetapi dia memahami bahwa dirinya ada. Artinya, menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Manusia adalah realitas yang belum selesai dan masih harus dibentuk. Iqbal melontarkan filsafat egonya ikhudi atau diri, dan gagasan ini merupakan suatu kritik sekaligus koreksi terhadap pandangan serta sikap yang kurang memperhatikan pentingnya individualitas. Hal tersebut juga yang membawa Iqbal pada eksistensialisme. Menurutnya, Al-Quran sendiri sangat tegas menjelaskan pentingnya individualitas, keunikan serta nasib manusia sebagai suatu kesatuan hidup. Skripsi ini merupakan penelitian terhadap konstruksi eksistensialisme Iqbal. Hal ini bertujuan untuk menyelami gagasan-gagasan pokok dalam filsafat Iqbal yang beraliran eksistensialisme. Metode yang peneliti gunakan ialah metode analisis deskriptif dan metode hermeneutika. Dengan kedua metode ini, peneliti mencoba untuk melihat pemikiran Iqbal lewat filsafat eksistensialisme. Di dalam penelitian ini menemukan bahwasannya Iqbal dapat dikategorikan sebagai eksistensialisme dengan konsep egonya yang bernuansa eksistensialistik. Menurutnya, dengan semangat ego, maka seseorang harus terus berbuat dan menjadi diri yang sesungguhnya. Tujuan dari ego itu sendiri bukanlah untuk melihat sesuatu, melainkan bagaimana menjadi sesuatu. Ego menjadi salah satu konstruksi pemikiran Iqbal yang bercirikan eksistensialisme melalui semangat ego menurutnya. Manusia akan mampu menjadi wakil Tuhan yang sanggup untuk berbuat dan menjadi diri yang autentik. Gagasan eksistensialisme Iqbal merupakan semangat untuk membangkitkan kesadaran manusia agar terus berbuat dan menjadi diri yang sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.